di sebuah gereja besar seringkali seorang pendeta itu dia dianggap sebagai seorang pekerjanya jemaat atau majelis. Ini beberapa kasus seperti itu. Sehingga peran dia memerankan diri gitu ya, seorang pendeta itu bagaimana dia bisa berkhotbah untuk kesenangan jemaat, untuk kesenangan majelis. Tetapi kalau saya dengar tadi Pak Kris menjelaskan berkhotbah tidak sekedar menyenangkan, tetapi dia harus kritis menyampaikan firman Tuhan dari pergumulan itu yang tentunya kadangkala dan menurut saya kebanyakan itu tidak menyenangkan. Ya, jadi itu di Amerika Serikat pun dan di Eropa juga semacam budaya selebriti. Ya, betul. Jadi ada pendeta tanpa jemaat dan mereka sekeliling dan sering ada talenta dan karisma dan juga sering mereka berumur 30-40 tahun dan saya rasa ini bahaya karena itu majelis dari satu segi melindungi seorang pendeta, tetapi dari segi lain dia juga boleh menjadi kritis terhadap pendeta kalau menurut pendapat mereka khotbah diwarnai terlalu banyak oleh karakter si pendeta atau latar belakang si pendeta. Kalau ada budaya selebriti seperti itu, siapa yang akan mengkritik si pendeta itu? Majelis, kalau tidak ada majelis, jadi dia sering menjadi semacam otonomi di mana dia bisa mengatakan apa saja yang ia mau. Jadi bentuk akar, bentuk asal di gereja reformatoris itu jemaat, majelis, dan pendeta. Dan dinamika antara mereka itu yang seharusnya dibangun dan menjadi sehat dan murni. Ya, tapi celakanya Pak, ini kebanyakan majelis suka sama selebritis itu gitu. Karena apa? Karena memang khotbah dia itu terlihat menyenangkan. Yang tahu bahwa khotbah itu tidak benar, itu biasanya si pendeta. Nah, ketika si pendeta misalnya protes, wah ini tidak benar, ini begini, mungkin paham majelis dan jemaat, wah itu sama-sama pendeta, mereka bersaing dan bla 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 itu persoalan yang sering terjadi. Jadi sebagai sinode dan gereja seharusnya kita mendidik warga jemaat untuk mendengar majelis dalam fungsi spiritual mereka dan para pendeta. Dan juga para majelis harus dididik juga bahwa ide utama dari sebuah khotbah bukan bahwa khotbah itu harus menyenangkan. Itu bukan ide utama. Firman Tuhan memang sering tidak menyenangkan. Tapi seorang spiritual yang matang bisa menerima firman Tuhan walaupun kritis terhadap dirinya sendiri. Itu kehidupan spiritual yang matang menurut pendapat saya. Ya. Jadi peran sinode cukup dibutuhkan di sini untuk dia bisa memberikan pendidikan, pengajaran secara bahwa itu. Nah, jadi masalah juga dalam hal menyenangkan ini Pak Gis. Jadi beberapa aliran gereja di Indonesia mau tidak mau kita harus akui itu karena jemaat di sini itu sudah tidak bisa menurut saya dibatasi dengan satu denominasi. Jadi jemaat saya misalnya itu dia tiap minggu khotbah mendengar saya. Tapi pulang dia melihat YouTube khotbah dari selebritis pendeta tadi, gitu. Dan di gereja-gereja lain. Gitu. Dan itu kebanyakan dimanfaatkan beberapa gereja untuk dia memberikan pengkhotbahan di gerejanya dengan model selebritis itu, sehingga itu akan menarik banyak jemaat untuk masuk ke gereja sana. Dan akhirnya gereja-gereja mainstream atau arus utama yang dalam tanda kutip kurang menyenangkan itu akhirnya redup, turun, dan itu menjadi sebuah persoalan sinodal. Lalu gereja-gereja mainstream ini karena banyak yang hilang warganya karena
mencari khotbah yang menyenangkan, mereka berupaya juga untuk bagaimana mereka senang juga ke sini. Nah, bagaimana kalau begitu ketika ada sebuah kondisi ketika tidak menyenangkan khotbahnya, terancam bahaya seperti itu? Ya, memang ada gereja yang menyediakan itu masalahnya. Di Eropa seperti itu. Jadi ada banyak gereja yang sangat pandai dalam marketing. Marketing. Itu cuma marketing, komunikasi. Jadi yang aspek ke-8 sangat penting di dalam ide mereka, marketing. Tapi marketing itu bahaya sekali. Dan juga yang bahaya itu warga jemaat menjadi warga jemaat yang digital. Bukan nyata. Mungkin ada, menurut pendapat saya, gereja selalu lokal. Dan juga warga jemaat bukan konsumen. Bukan yang menerima saja yang disenangkan. Bukan. Warga jemaat bukan konsumen. Warga jemaat memang seorang manusia yang nyata, yang dibutuhkan mungkin oleh tetangga atau oleh orang yang sudah tua di jemaat atau oleh pemuda di jemaat. Jadi bentuk utama sebuah gereja itu lokal dan dari segi jumlah kecil. Itu yang utama. Karena kita berkembang bukan lewat komunikasi atau marketing, tapi lewat hubungan yang nyata di antara orang yang bersama-sama beriman dalam misalnya 100 orang atau 150. Itu kita harus mendidik warga jemaat bahwa peran kami terutama di jemaat lokal, bukan di bawah internet. Tapi memang Pak, itu oke. Saya sendiri setuju seperti itu ya. Jadi kita tidak menganggap bahwa mereka konsumen gitu ya. Tapi kalau kita melihat budaya sekarang, mau tidak mau kita terbawa arus itu gitu ya. Kita tidak menyetujui, tapi arusnya sudah mengalir ke sana itu. Karena begini, banyak orang yang berpikir ya di Indonesia ini, di kehidupan real mereka itu sudah berat dalam keseharian, dalam pekerjaan, dalam itu mereka banyak persoalan konflik dan itu. Lalu ketika ke gereja, harapan mereka itu adalah mencari ketenangan, mencari dalam tanda kutip penghiburan di gereja. Dan ketika ke gereja, mendengar khotbah versi selebritis, dia sangat senang, bisa meluapkan emosi dan itu. Tetapi ketika masuk ke gereja mainstream seperti kami ini, dia seolah-olah merasa semakin diberikan teguran, gitu ya, diberikan kritik yang membuat dia semakin terasa berat. Bagaimana kalau seperti itu persoalannya? Ya, tentu saya sangat terbatas mengenai perspektif saya di gereja di sini karena sudah 20 tahun tidak berada di sini lagi. Dan juga gereja karismatis selalu semacam cermin, semacam kacamata untuk kita. Mungkin memang ada kadang-kadang suasana di gereja mainstream terlalu terlalu dingin, kaku. Mungkin kita harus belajar dari itu. Tapi dari segi lain, dan memang saya mengerti bahwa dalam kehidupan yang berat ini kita mencari penghiburan dan damai. Memang, jadi itu penting sekali. Tapi itu juga bisa menjadi pasif. Kalau saya cuma mencari penghiburan, jadi dan si pengkhotbah harus memberi itu kepada saya pasif dan menerima. Tapi di dalam reformasi ada semacam ide bahwa kebaktian itu semacam dinamika antara Roh Kudus, pengkhotbah dan warga jemaat, dan kehidupan batiniah warga jemaat sedang mencari cari di mana ada firman Tuhan untuk saya sekarang. Dan kita harus menghidupkan aktivitas batiniah warga jemaat seperti itu. Dan itu bisa dalam keadaan lokal. Dan yang kedua,
warga jemaat